Kita harus apresiasi pemain-pemain sepak bola kita yang sekarang sudah bisa kasih lihat mereka tegar. Kita melayangkan surat protes langsung. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Begini pernyataan Erick Thohir usai Indonesia kalah di final melawan timnas Vietnam di Piala AFF U23 2023. Erick Thohir tetap berikan semangat kepada timnas U23 usai kegagalannya di babak final. Suasana di Gelora Bung Karno malam itu terasa sunyi meski ribuan supporter hadir. Harapan besar seluruh rakyat Indonesia untuk melihat timnas U23 mengangkat trofi Piala AFF pupus sudah setelah gol tunggal dari penyerang Vietnam, Nguyen Tan Binh, di menit ke-76, memastikan kemenangan 1-0 bagi tim tamu. Meski begitu, semangat Garuda Muda tidak meredup. Apalagi, ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung turun ke lapangan usai pertandingan untuk memberikan semangat kepada para pemain muda Indonesia yang sudah berjuang hingga titik darah penghabisan. Dalam konferensi pers yang digelar tidak lama setelah laga berakhir, Erick Thohir tampil tegar meski jelas raut kecewa tampak di wajahnya. Namun, bukannya marah atau menuding, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu justru tampil sebagai sosok pemimpin sejati, merangkul, memuji, dan menyemangati tim yang telah mengukir perjalanan luar biasa sepanjang turnamen ini. Kalian sudah juara di hati kami, Erick Thohir. Mengawali konferensi pers, Erick langsung memberikan apresiasi tinggi kepada skuad asuhan Gerald van den Burg. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial, terima kasih. Kalian sudah berikan segalanya. Kalian sudah juara di hati kami semua. Kekalahan ini bukan akhir, tapi permulaan dari masa depan yang lebih cerah, ungkap Erick dengan nada mantap namun hangat. Erick menyadari betul bahwa publik Indonesia sangat mengharapkan kemenangan di final yang digelar di kandang sendiri. Apalagi, atmosfer yang luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu seolah menjadi bahan bakar bagi semangat para pemain muda. Namun sepak bola, lanjut Erick, bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang proses, perjuangan, dan bagaimana mental para pemain ditempa dari satu laga ke laga lainnya. Saya tahu, semua rakyat Indonesia berharap kita juara. Kita semua ingin. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Marcelino, Rafael Struijk, Hernando, Hubner, Jenner, dan semua pemain lainnya berjuang mati-matian. Kita layak bangga, tegas Erick sambil mengetuk meja. Perjalanan luar biasa Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 bukan tanpa alasan mendapat banyak pujian sepanjang turnamen ini. Mereka mengawali Piala AFF U23 2025 dengan start yang sulit, ditahan imbang Malaysia 0-0 di fase grup. Namun setelah itu, Garuda Muda tampil luar biasa. Kemenangan 4-1 atas Timor Leste, disusul drama epik saat menyingkirkan Thailand lewat adu penalti di semifinal, membuat publik semakin jatuh cinta pada skuad muda Indonesia ini. Erick mengaku dirinya mengikuti perjalanan tim ini sejak awal. Ia bahkan secara pribadi hadir di beberapa sesi latihan, memberikan motivasi dan dukungan langsung. Saya tahu bagaimana kerja keras mereka, bagaimana mereka latihan pagi dan sore, bagaimana mereka saling bantu di luar lapangan. Ini tim yang solid. Dan tim yang solid seperti ini tidak akan berhenti hanya karena satu kekalahan, tambah Erick. VAR dan kontroversi, Erick pilih fokus pada evaluasi. Laga final ini juga tidak lepas dari kontroversi. Teknologi VAR yang digunakan di final sempat menjadi sorotan, terutama karena beberapa keputusan dianggap merugikan Indonesia. Salah satunya adalah potensi penalti yang tidak diberikan kepada Indonesia di menit ke-60 saat Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti. Namun, Erick memilih untuk tidak mengomentari wasit secara spesifik. Ia justru mengambil sikap dewasa dengan menyerukan evaluasi menyeluruh. Kalau kita bicara soal keputusan wasit, itu akan selalu ada. Kadang kita diuntungkan, kadang dirugikan. Tapi mari kita tidak larut di situ. Mari kita fokus pada pembenahan internal. Fokus ke depan. Karena turnamen ini hanya satu langkah kecil dari banyak langkah besar yang akan datang, kata Erick, menekankan pentingnya membangun mental dan profesionalisme sejak dini. Pesan menyentuh untuk Marcelino dan kawan-kawan, jangan menunduk, kalian masa depan bangsa. Malam itu, Erick juga menyempatkan diri masuk ruang ganti pemain. Di sana, di hadapan skuad yang sedang tertunduk lesu, ia menyampaikan pidato yang menyentuh hati. Jangan menunduk.
Kalian bukan pecundang. Kalian sudah berikan semuanya. Tidak semua orang bisa seperti kalian, berjuang membawa nama bangsa. Saya bangga. Indonesia bangga. Dunia melihat kita. Menurut staf media PSSI, beberapa pemain tampak menitikkan air mata saat Erik berbicara. Marcelino Ferdinand, yang sempat menjadi motor serangan Indonesia, juga tampak sangat terpukul. Namun Erik dengan sabar memeluk satu persatu pemain, memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Dukungan untuk pelatih Gerald van den Burg. Selain pemain, Erik juga memberikan apresiasi kepada pelatih kepala, Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda itu baru beberapa bulan menangani timnas U23, namun berhasil membawa banyak perubahan, terutama dalam hal filosofi permainan dan disiplin taktik. Coach van den Burg sudah lakukan pekerjaan luar biasa. Dalam waktu yang singkat, dia bisa bentuk tim yang solid, kompak, dan berani. Kita butuh pelatih seperti ini untuk masa depan, kata Erik. Ia juga mengindikasikan bahwa PSSI akan terus mendukung van den Burg dalam proyek jangka panjang pembinaan usia muda. Langkah selanjutnya, fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games. Meski gagal di Piala AFF, Garuda Muda masih memiliki sejumlah agenda penting ke depan. Yang paling dekat adalah kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Erik memastikan bahwa kekalahan ini tidak akan mematahkan semangat tim, dan PSSI sudah menyiapkan program jangka panjang untuk mendukung para pemain muda. Kita tidak akan mundur. Justru ini adalah pemicu. Kita akan persiapkan tim ini lebih matang. Kita akan tingkatkan kualitas liga, infrastruktur, pelatih lokal, semuanya. Karena ujungnya, kita ingin Indonesia punya fondasi sepak bola yang kuat, ujar Erik. Dukungan dari publik dan netizen Indonesia, Garuda Muda tetap bangga trending. Setelah pertandingan, media sosial dipenuhi oleh berbagai bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia. Tagar Garuda Muda tetap bangga bahkan sempat trending nomor 1 di X, dulu Twitter. Banyak netizen menyatakan kebanggaan mereka kepada perjuangan timnas, menyebut mereka sebagai pahlawan muda.